Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channelnya Bu Susan. Kali ini Ibu akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar digital menggunakan aplikasi AutoCAD. Tapi sebelum kita menggambar, ada beberapa hal yang harus kita setting terlebih dahulu. Simak videonya sampai selesai ya. Ya, ini adalah tampilan awal saat kalian membuka AutoCAD 2020. Beda halnya dengan AutoCAD yang 2011. Tapi untuk cara pengoperasiannya atau settingan awalnya tidak jauh berbeda. Oke, sekarang Ibu akan klik Start Drawing untuk memulai. Sebelum kita memulai menggambar, ada beberapa hal yang harus kita setting terlebih dahulu. Yang pertama adalah Units, atau kalian bisa klik UN Enter. Tampilannya seperti ini, Drawing Units. Yang harus kita rubah adalah Precision dan Units-nya. Yang pertama, Precision-nya kita bisa milih 0.00 atau 0.000 ya. Bisa memilih nolnya di belakang koma itu ada 2 atau 3. Yang penting kalian jangan memilih yang 1. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ada angka yang di belakang koma, ini tidak akan terbaca. Di sini Ibu akan memilih yang nolnya ada 3 di belakang koma. Kita klik. Selanjutnya, untuk satuannya kalian bisa menggunakan milimeter, sentimeter, atau meter, disesuaikan ya dengan kebutuhan kalian, tapi di sini Ibu akan memilihnya sentimeter. Kedua adalah drafting settingnya ya, atau DS. Enter. Nah, untuk memudahkan kalian saat membuat garis atau membuat persegi ya, atau membuat lingkaran, memudahkan sebagai alat bantu mencari titik tengah atau garis ujung. Nah, ini bisa kita select all semuanya ya, diklik semuanya agar nanti terlihat ya mana garis tengah atau garis ujungnya. Nanti kita contohkan. Lalu kita klik OK. Untuk yang drafting setting ini kita settingnya yang ini aja dulu ya. Yang adalah untuk merubah background. Misalnya kita mau merubah backgroundnya menjadi warna merah, kuning, hijau, atau mungkin kursornya ini kita ingin dibesarkan atau mungkin dikecilkan atau mungkin warnanya ingin diganti. Nah, itu kalian bisa rubah dengan klik OP atau option. Tampilannya akan seperti ini. Ini banyak, tapi untuk saat ini Ibu akan menjelaskan tentang background dan kursor ya. Kalian di display, pilih display, klik color, adalah tampilan background-nya yang untuk 2 dimensi, terus layout. Untuk 3 dimensinya, kita nggak usah klik ya, karena kita tidak akan menggambar 3 dimensi di AutoCAD. Kita bisa diklik. Nah, kalian di sini bisa memilih ya, kalau misalnya kalian ingin mengganti background-nya ini warna merah, atau warna kuning, atau mungkin hijau, sesuaikan ya. Tapi untuk saat ini, Ibu akan menggunakannya yang hitam. Kenapa yang warna hitam? Agar warna-warnanya ini bisa terlihat semua dengan jelas. Kalau menggunakan warna yang lain, ini biasanya warnanya itu akan samar-samar tidak jelas ya. Selanjutnya, yang layoutnya juga kita ganti menjadi warna hitam. Nah, ini paper background-nya juga kita ubah menjadi hitam. Dan yang terakhir adalah kursor ya, atau cross-nya kita rubah bebas. Kalau misalnya untuk kursor ini, kalian bisa bebas mau warna apa aja, karena ini tidak akan mengganggu saat penggambaran. Cuman ini kalian mungkin enak dipandangnya warna apa. Misalnya Ibu ingin menggantinya dengan warna magenta. Nah, makanya di sini akan berubah warnanya menjadi warna magenta untuk kursornya. Oke, untuk background mungkin ini aja ya yang kita rubah. Setelah itu kita klik close. Selanjutnya, untuk ukuran kursornya bisa kita rubah di sini. Misalnya mau diperkecil, kalian tinggal disesuaikan aja, pilih angka yang kecil, dan mau diperbesar, silakan pilih angka yang paling besar. Di sini Ibu akan memilih angka yang paling besar ukurannya ya, agar tampilannya seperti ini. Kita keluarkan terlebih dahulu, agar kursornya ini besar ya, seperti tidak ada garis ujungnya ya.
Tapi ini sangat memudahkan kalian. Tapi kalau kalian senang yang kecil, bisa kalian rubah lagi. Kita klik option atau OP lagi, enter. Kita selanjutnya ke open dan save ya. Di save-nya itu kita pilihnya yang 2007. Kenapa? Di saat kalian ingin menggambar tapi menggunakan AutoCAD di bawah 2020 atau 2011, kalian ini tidak perlu untuk auto save lagi, tapi kalian ini sudah tersetting dengan menggunakan AutoCAD yang terendah, karena yang sekarang itu jarang sekali ya yang menggunakan AutoCAD 2004, yang terendah itu 2007. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi tidak bisa membuka file yang sudah kalian buat, meskipun nanti kalian mengerjakannya di bawah yang 2020, 2011 gitu ya, tapi jarang sekali yang 2007 gitu. Kalau misalnya dibukanya di filenya yang versinya di atasnya, itu bisa nggak perlu di auto save atau misalnya di setting ya. Khawatirnya kalau kalian membukanya itu di bawah versi yang sekarang kalian gunakan. Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Setelah tadi kalian sudah men-setting units, drafting, dan option, selanjutnya kita akan setting layer-nya ya. Terlebih dahulu kita bisa klik 2 kali, atau kalian bisa klik shortcut-nya LA, Enter. Nah, tampilannya itu akan seperti ini ya. Yang pertama ini ada yang dinamakan dengan namanya, berarti kita ingin membuat garis apa. Sebelumnya, apa sih fungsi dari layer ini? Fungsi dari layer ini memudahkan kalian untuk melihat gambarnya itu tidak, warnanya itu garisnya tidak putih, lalu memudahkan kalian untuk menentukan tebal tipisnya garis ya, terus jenisnya garis, terus ada garis yang mau terlihat atau tidak. Nah, ini kalian bisa settingnya di layer ini gitu. Yang pertama ada nama ini, kalian bisa memilih garis apa yang ingin kalian buat, misalnya ada garis dinding, garis plesteran, ada yang dinamakan dengan garis as, lalu ada garis kusen, arsiran, dimensi, dan lain-lain. Nah, ini namanya nanti bisa di sini. Dengan cara kita menambahkan layer. Nih, yang di atas ya, pojok kiri, ada new layer. Kita bisa klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa merubah, bisa menggantinya dengan contoh yang pertama adalah kita tulis garis as. Ya, garis as. Nah, ini namanya nanti kita tulis. Nah, ini ada fungsi on. On ini maksudnya adalah apakah garis as ini aktif atau tidak. Nah, ini bisa kita nyalakan atau bisa kita matikan. Cara mematikannya ini kita bisa klik. Nah, ini artinya adalah garis as ini mati ya. Oke, selanjutnya yang freeze ini ya, freeze ini atau beku, ini itu tidak jauh berbeda dengan yang on gitu ya. Jadi ini itu bisa menonaktifkan si garisnya. Selanjutnya, yang lock ini gambar kunci, ini artinya garis ini terlihat namun garis ini tidak bisa kita edit ya. Tidak bisa kita edit, artinya untuk yang simbol kunci ini. Lalu yang plot, ada gambar printer, di mana kalau misalnya ada lingkaran ini warna merah, artinya garis ini tidak akan terbaca dan tidak akan terprint. Makanya hati-hati saat mau print atau plot, kalian harus memperhatikan ini ya, printnya itu aktif atau tidak. Nah, untuk color-nya, warnanya, kalian ini bisa disesuaikan. Misalnya garis asnya mau warna apa, gitu. Jadi kalian bisa memilih ya, sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini ada macam-macam. Ini ada index color yang tampilannya seperti ini. Ini ada true color. Nah, misalnya kita dasarnya mau warna biru. Nah, kalian birunya mau pilih. Mau birunya agak muda atau birunya agak tua, bisa kalian digeser aja ke atas atau ke bawah. Selanjutnya ada
color books. Nah, color book ini adalah sudah dikelompokkan ya. Misalnya kita mau menggunakan kelompok warna yang ini. Nah, yang hijau ini. Nah, kalian tinggal bisa diklik yang keduanya, ketiganya, dan seterusnya. Misalnya mau dasarnya ini warna yang ini, warna biru ini. Nah, kalian bisa klik milih kalau misalnya kalian malas mencari di index color atau true color, kalian bisa langsung memilih books color ini gitu ya, atau color books ini gitu. Nah, kita pilih ya yang index colornya, misalnya asnya mau warna ini, oranye ini ya. Oranye agak muda, bisa kita klik OK. Nah, selanjutnya ini line type. Line type itu adalah jenis garisnya. Nah, sebelumnya kita ini kan ada continuous. Untuk garis as itu garisnya adalah strip titik strip titik. Nah, caranya untuk menggantinya adalah kita klik load. Nah, kita di sini pilih nih. Ya, untuk garis as itu kita pilihnya yang ISO long dash dot ya. Strip titik diklik, lalu kita klik OK. Lalu OK. Nah, ini jangan kita langsung klik OK, tapi ini itu belum terpilih ya. Jadi kita klik dulu yang sudah kita pilih ya, yang long dash dot-nya diklik. Nah, baru kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, berubah line tipenya. Selanjutnya adalah line weight-nya. Nah, untuk ini itu adalah jenis ketebalan garis. Nah, bisa kita pilih 0.0, 0.05, atau misalnya ini garisnya yang agak tebal. Nah, bisa kita pilih ya sesuai dengan yang diperintahkan. Atau misalnya kita ingin garis ini tebal, garis ini tipis, ini bisa kita ubah di sini. Kita klik OK. Untuk garis as bisa kita klik default atau 0.00 ya. Kita klik dulu 0.00 untuk fungsi dari layernya. Nah, kalau misalnya nih kalian ingin menghapus layer, kita bisa klik kanan. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya, bisa klik new layer, terus ini ternyata salah namanya, bukan garis as, bisa kita rename, terus ini bisa kita delete gitu. Oke, sekarang kita coba ya membuat garisnya. Nah, ini kita bisa klik X. Nah, kita pilih layernya, layer garis as, kita akan membuat persegi ya, dengan shortcut-nya itu line, L, enter. Setelah itu, kita ketik angkanya 300, enter, ke bawah 300, enter, ke samping lagi sama 300, dan kita satukan. Nah, ini yang tadi itu, yang di drafting setting itu, kenapa kita diselect semuanya? Supaya ini, saat pertemuan garis satu dengan garis yang lainnya, ada tandanya gitu ya. Jadi kita nggak usah men-scroll, diperbesar gitu, apakah garis ini sudah bersatu atau belum gitu. Jadi ini sudah ditandai dengan adanya kotak warna hijau ini gitu ya. Kita tinggal klik. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis tengah, L, enter. Nah, kita cari nih, kita belum tahu nih ya garis tengahnya di mana, tapi dengan tadi kita sudah menselect semuanya di drafting setting, kita tinggal pilih aja nih, cari garis tengahnya mana. Nah, nanti dia akan memberikan tanda segitiga yang warna hijau ini, berarti ini adalah garisnya sudah di tengah-tengah. Kita klik, kita tarik ke bawah, begitu. Oke, gimana, sudah paham ya? Oke, Ibu cukupkan video tutorial kali ini. Kita sekarang sudah belajar memahami tentang bagaimana cara men-setting awal sebelum kita menggambar di AutoCAD, mulai dari units, drafting setting, option, dan layer. Sekarang waktunya kalian untuk mempraktekannya ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.